Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rofan Ferdiansa. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep pertanian berkelanjutan. Kali ini yang akan kita bahas adalah pertanian organik, di mana prinsip daur ulang hara, konservasi air, dan interaksi antar tanaman perlu. Sebagai dasar dari konsep ini adalah perkembangan sistem pertanian saat ini didominasi oleh sistem pertanian dengan input luar yang tinggi, sehingga membawa dampak negatif terhadap ekosistem ataupun luar ekosistem. Dampak di dalam ekosistem pertanian, misalnya meningkatnya degradasi lahan, meningkatnya residu pestisida, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan dampak yang terjadi di luar ekosistem pertanian, misalnya yang pertama adalah meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat konsumen karena pencemaran bahan-bahan pangan. Artinya di dalam konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat atau pelaku utama atau petani dalam menggunakan pestisida, mereka menggunakan pestisida dengan anjuran di atas anjuran. Yang kedua adalah terjadinya ketimpangan sosial antara petani dan komunitas luar petani. Next. Untuk itu kita perlu pahami apa itu pertanian organik. Dengan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat praktek pertanian dengan input luar yang sangat tinggi, seperti penggunaan pupuk organik serta penggunaan pestisida yang tinggi, sehingga membangun kesadaran beberapa pihak, baik petani, pakar di bidang pertanian, serta pelaku ekonomi, untuk mengambil kebijakan. Salah satu wujud kesadarannya adalah dengan merencanakan pertanian organik yang dimana menghindarkan bahan kimia dan pupuk kimia yang bersifat meracuni lingkungan, dengan tujuan memperoleh kondisi lingkungan yang sehat, serta merencanakan pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan daur ulang limbah pertanian. Perlu juga kita ketahui, prinsip utama pertanian organik adalah menggunakan input luar yang rendah dan meningkatkan penggunaan input dalam yang tinggi. Artinya pelaku utama atau petani diharapkan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Pengembangan pertanian organik diarahkan pada tujuan utama, di mana pertanian organik itu mempunyai tujuan mutlak. Yang pertama adalah mengurangi dampak negatif pada lahan baik fisik, kimia, dan biologi, sehingga produktivitas lahan meningkat dan stabil. Dalam artian ini, yang nomor satu, diharapkan lahan dapat dioptimalkan sebaik-baiknya dengan mengurangi dampak-dampak negatif dari pengolahan lahan yang secara berlebihan, kimia berlebihan, dan
eh, biologi berlebihan. Yang kedua adalah mengurangi resistensi dan persistensi hama penyakit akibat penggunaan pestisida, sehingga penekannya lebih pengendalian hayati. Dalam artian nomor 2 ini diharapkan dalam pengendalian hama penyakit untuk menggunakan sistem pengendalian terpadu. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua penggunaan atau musuh alami, yang ketiga adalah penggunaan pestisida alami. Sedangkan tujuan utama yang nomor 3 dari pertanian organik adalah meningkatnya kesehatan lingkungan ekosistem pertanian sehingga kesehatan masyarakat dan petani meningkat. 4. Mengurangi ketergantungan petani terhadap masukan berupa sarana produksi dari luar sehingga pemanfaatan sumber daya lokal semakin meningkat. 5. Mewujudkan kedaulatan petani dalam menentukan rencana strategi dan pengembalian keputusan sehingga ketimpangan sosial dapat teratasi. Next. Prinsip-prinsip daur ulang hara. Sumber utama hara dalam pertanian organik berasal dari lingkungan usaha tani berupa bahan organik dari biomasa, tanaman atau tumbuhan, ataupun kotoran ternak. Sumber bahan organik tersebut akan mengalami proses penguraian yang melibatkan mikroorganisme tanah dan seluruhnya akan tersedia bagi tanah. Memang betul, untuk mengoptimalkan pertanian organik itu sendiri diperlukan suatu sumber bahan organik atau sumber organisme yang ada di dalam tanah sehingga dapat menguraikan residu yang ada di dalam tanah. Prinsip utama yang menjadi acuan dalam daur ulang hara adalah prinsip keseimbangan haya. Prinsip keseimbangan hara yaitu jumlah yang hilang sama dengan jumlah yang ditambahkan di dalam tanah sehingga tanah menjadi stabil dan produktif. Nah, di sini ada suatu konsep atau skema dari pertanian organik adalah di sebelah kanan terdapat diistilahkan lahan yang terdapat suatu proses, ada tanaman, ada penggunaan pupuk, dan penyebab dari sering diolah yaitu erosi dan penggunaan pupuk yang berlebihan atau pestisida yang berlebihan, ada residu. Kemudian dari lahan tersebut terdapat sisa-sisa tanaman, sisa-sisa biji-bijian atau sisa tumbuhan. Kemudian dari lahan tersebut diolah dicampur dengan ternak yang menghasilkan pupuk kandang sehingga olahan pupuk kandang tersebut yang berasal dari ternak dikembalikan lagi ke tanah sehingga tanah menjadi produktif. Selanjutnya, prinsip konservasi air dalam pertanian organik. Konservasi air pada pertanian organik sangat mendukung proses pertumbuhan tanaman.
khususnya pengelolaan pertanian di lahan kering dengan sumber air yang terbatas. Peningkatan kandungan air tanah karena penggunaan sumber atau bahan organik sebagai usaha dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air tanaman. Prinsip ini mengartikan bahwa semakin subur atau tanah semakin banyak tanah mengandung organik, maka daya ikat air terhadap tanah akan semakin lama. Interaksi antar tanaman dalam manajemen pertanian organik. Manajemen pertanaman pada sistem pertanian organik mengutamakan pola pertanaman lebih dari satu jenis tanaman dalam satu peta. Hal ini karena mengutamakan proses daur ulang, termasuk daur ulang hara dan konservasi air, simbiosis, mutualisme pada proses pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.